Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Pi Network lagi ya. Silahkan disimak informasinya. Oke rekan-rekan, kali ini saya berada dalam Facebook Pi Network Indonesia Community. Di sini memberikan informasi ya. Di sini atas nama Saudara Simon Petrus Taneo teman-teman memberikan informasi update ya. Berapa nilai Pi untuk barter? Pertanyaan saya dijawab oleh moderator tim development, dan di sini pertanyaan saya atau di sini ya menurut yang bertanya ini ya teman-teman. Oke rekan-rekan, dan di sini ada yang bertanya tentang berapa nilai koin Pi ini untuk barter ya. Dan di sini ada @Nicholas. Hello Dr. Nicholas, saya rasa sangat penting Anda harus menjelaskan mengenai nilai Pi yang akan digunakan untuk barter dengan barang. Kenapa? Karena saat ini sangat kacau kesepakatan harga. Saat ini sangat tidak wajar buat awal dari sebuah startup baru, sehingga banyak orang saling menyinyir, saling memaki satu sama lain. Paling tidak ada nilai patokan untuk di awal. Sebab saya percaya nilai Pi akan sangat tinggi, tetapi untuk mulai dari awal harus ada nilai. Walaupun nilai rendah yang wajar, dan hal itu harus ditentukan oleh core team, sebab semua pionir akan mengikuti apapun yang diputuskan oleh pihak core team. Saya merasa akan sangat tertib dan teratur. Nah, ini informasi yang sangat mantap sekali ya teman-teman, daripada keluhan atau ya suatu keluhan dan pertanyaan yang mewakili sebagian besar para pionir-pionir yang ada di berbagai dunia ya, atau di berbagai negara teman-teman di dunia, tentang berapa patokan nilai harga Pi untuk barter pada fase ini ya, atau pada saat ini ya. Biar rekan-rekan, dan saya lanjutkan. Di sini saya merasa Dr. Nicholas harus berbicara soal nilai Pi, sebab nilai dasar sebuah produk itu tetap harus ada dan penting. Hal ini berhubungan erat dengan pionir dalam hal barter. Pionir yang akan menyediakan produk untuk dibarter, uang fiat dibelanjakan untuk membeli material production, kemudian barter dengan Pi. Selanjutnya berapa nilai Pi yang wajar untuk di compare dengan nilai Pi sehingga barter disepakati oleh P2P. Ini memberikan info masukan yang sangat penting sekali kepada core team atau Nicholas Kokalis ya, dari salah satu pionir ini teman-teman. Ya rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan ya. Ini contoh. Misal A, barter barang senilai $500. Kemudian B, bayar dengan uang Pi. Berapa nilai yang disepakati atau ditentukan untuk membayar nilai barang tersebut senilai $500 ya. Dan di sini mohon Dr. Nicholas jelaskan kepada kami. Terima kasih Dr. Nicholas, kami tunggu kabar baik dari Anda. Ya, dan di sini dijawab langsung oleh moderator teman-teman. Ini moderator atas nama @Simon Taneo. Tidak, harga di luar kendali. Dr. Nicholas, terserah jutaan pionir yang terlibat dalam transaksi untuk setuju. Akhirnya ada konsensus mencapai pasar yang perkasa. Konsensus artinya kesepakatan bersama. Jadi di sini dijawab oleh moderator atas nama Simon Taneo ya. Dan di sini jawabannya adalah tidak. Harga di luar kendali Dr. Nicholas. Artinya di sini untuk harga koin Pi Network itu sendiri, Dr. Nicholas itu di saat ini masih di luar kendali Dr. Nicholas ya teman-teman. Jadi sekelas core team atau Dr. Nicholas, sang pendiri cryptocurrency Pi Network itu sendiri, sampai saat ini masih belum bisa memberikan harga untuk koin Pi Network ya. Dan di situ terserah jutaan pionir yang terlibat dalam transaksi untuk setuju ya. Jadi di sini pihak core team sepertinya ingin menyerahkan harga konsensus itu kepada komunitas global teman-teman, bukan kepada core team sendiri ya. Nah, dan jadi di sini sepertinya Dr. Nicholas Kokalis itu ingin melihat pergerakan daripada ramainya barter yang ada dalam komunitas teman-teman. Nah, nanti ketika komunitas sudah terbentuk ya, dan transaksi sudah mulai ramai, maka di situ akan terbentuk harga dengan sangat kuat. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ketika sudah berumur ya mungkin kurang lebih
6 bulan, 1 sampai 5 tahun ya, dan disitu pasti akan terbentuk suatu harga dengan sendirinya teman-teman. Itu menurut pendapat saya ya. Nah, sedangkan di sini untuk Dr. Nicholas sendiri ini diserahkan kepada pihak jutaan pionir yang terlibat dalam transaksi barter itu sendiri teman-teman. Makanya di berbagai negara ya untuk nilai barternya itu berbeda-beda teman-teman, sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan daripada kedua belah pihak ya. Seperti vendor-vendor yang ada di negeri Cina, mereka sangat berani sekali ya dengan memberikan nilai poin pay yang sangat tinggi. Kemudian ada di Filipina dengan kisaran harga $314. Kemudian yang terbaru di Indonesia ya, juga ada barter emas senilai $314.000 per satu koin pay. Nah, itu sangat mantap sekali ya. Nah, karena di sini pihak Kortem juga tidak menginginkan bahwa Bin Network itu bernilai rendah, teman-teman. Setidaknya Bin Network itu harus memiliki nilai yang sangat tinggi ya. Nah, karena di situ merupakan suatu cryptocurrency yang sangat unik dan satu-satunya yang ada di dunia ini, teman-teman. Nah, yang bisa menciptakan komunitas yang begitu besar ya, dan juga memiliki ekosistem yang sangat besar sekali di dunia, teman-teman. Nah, makanya dari itu koin pay itu harus bernilai tinggi. Rekan-rekan, bagaimana pendapat rekan-rekan mengenai hal ini ya? Nah, dan di sini juga banyak sekali yang berkomentar di dalam kolom komentar ini ya teman-teman, di dalam grup Facebook Bin Network Community Indonesia. Ya rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya ya. Jika rekan-rekan suka silahkan klik like, dan jika rekan-rekan memiliki pendapat atau masukan yang lain silahkan tulis dalam kolom komentar. Jangan lupa di share dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.